Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Memasuki era PTNBH, Universitas Brawijaya berupaya agar hilirisasi hasil riset dapat menopang pembiayaan pembangunan perguruan tinggi. Pengembangan kampus tidak hanya bersumber dari dana mahasiswa, melainkan dari hasil hilirisasi inovasi. Hal ini menjadi komitmen UB dengan melakukan pendekatan dengan berbagai industri agar dapat melakukan hilirisasi dan memberikan manfaat besar bagi kampus dan masyarakat. Innovation Gathering merupakan salah satu upaya Universitas Brawijaya untuk mewujudkan tema besar hilirisasi hasil riset. Pertemuan ini akan digelar secara rutin oleh UB bersama industri mitra agar dapat memunculkan model hilirisasi yang tepat. Hal ini dilakukan oleh UB agar hasil hilirisasi dapat menopang pengembangan kampus sesuai dengan ketentuan era PTNBH. Saat ini UB sudah memiliki 700 paten hasil riset yang sudah siap untuk dihilirkan agar dapat memberikan manfaat besar bagi perguruan tinggi. Ini adalah salah satu langkah awal kami untuk menuju ke sana. Ditambah lagi, seperti saudara ketahui, Brawijaya UB sudah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kita sudah tidak lagi boleh berasumsi semua pendanaan untuk pendidikan, termasuk di dalamnya untuk membangun fasilitas, itu bersumber dari UKT, bersumber dari mahasiswa. Tetapi harus ada sumber-sumber mandiri yang kita kreasi, yang itu salah satunya dari inovasi yang kita hilirisasi. Nah, pertemuan hari ini, ya, kita harapkan menjadi jembatan itu. Dan ini bukan yang pertama. Insya Allah kita juga akan lakukan nanti di Jakarta beberapa bulan ke depan, bertemu dengan stakeholders yang lebih luas, sekali lagi untuk melakukan hilirisasi inovasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendukung langkah UB dalam melakukan upaya hilirisasi hasil riset bersama industri. Pelaksana tugas Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi R. Hendrian mengatakan BRIN memiliki tugas yang sama dalam hal hilirisasi riset sehingga langkah UB senafas dengan program BRIN. Untuk gelaran Innovation Gathering UB merupakan langkah maju dalam hal hilirisasi. Hendrian mengaku perlunya kerjasama dengan semua pihak untuk mensukseskan kegiatan hilirisasi hasil riset agar dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa. Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki tugas untuk mendukung dan melakukan hilirisasi berbagai hasil riset termasuk dari perguruan tinggi. Untuk itu, BRIN akan mendukung upaya hilirisasi hasil riset termasuk dari Universitas Brawijaya. Upaya UB melalui Innovation Gathering merupakan langkah maju yang sejalan dengan upaya dari BRIN agar riset dapat terkoneksi dengan industri dan kebutuhan pasar. Dalam konteks ini, BRIN dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk seperti menjembatani hasil riset dengan industri yang menjadi mitra BRIN baik skala nasional maupun global. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sangat menyambut baik dan siap untuk membantu apa-apa yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Warik dan Pak Direktur. Jadi menghubungkan antara dunia industri dan dunia akademisi atau dunia riset, saya kira memang masih menjadi salah satu agenda penting yang harus diselesaikan. Dan itu akan bisa lebih cepat diselesaikan apabila kita menyelesaikannya bersama-sama. Jadi dalam hal ini saya sangat senang bisa hadir di sini bersama-sama dengan bukan saja para dosen, para guru besar, tetapi juga inventor dari Universitas Brawijaya. Karena kebetulan saya di Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi memang diberi tugas untuk menghilirisasi paten produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh periset
periset di mana saja di Indonesia, periset BRIN, periset perguruan tinggi dan seterusnya, supaya tidak berhenti semata-mata sebagai satu paten dan produk inovasi. Hasil inovasi dan riset memiliki tantangan ketika akan dihilirkan. Menurut pelaksana tugas Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian, hasil riset melewati gerbang kematian manakala tidak dapat dihilirkan. Berbagai hal menjadi pertimbangan dalam hilirisasi hasil riset, seperti skala keekonomian, besar kecilnya pangsa pasar hingga pada kemanfaatan hasil riset itu sendiri. Hal ini menjadi satu tantangan bagi kampus agar mampu menghasilkan riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki skala industri. Hasil riset dan industri tidak selalu dapat seiring sejalan. Salah satu faktornya adalah tidak semua hasil riset dapat dihilirkan dalam skala industri. Hal ini menjadi tantangan bersama terutama bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang dapat menjawab kebutuhan pasar dan sesuai dengan skala industri. Hasil riset harus dapat melewati gerbang kematian, yaitu manakala mampu melewati tahap masuk dalam hitungan industri. Berbagai hal dapat menjadi pengganjal hasil riset dan industri seperti besar kecilnya kebutuhan pasar, harga jual produk, skala perekonomian, dan lain-lain. Untuk itu, langkah komunikasi dengan industri menjadi penting agar dapat memunculkan hasil riset yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar. Jadi antara pasar dengan dunia riset itu dua dunia yang berbeda dan memang harus dibangun jembatan yang bagus di situ. Kalau tidak, maka dunia riset ini akan berhenti sebagai sebuah dunia riset yang tidak berdampak cukup signifikan terhadap scientific based economy misalnya, untuk membangun perekonomian berbasis saintifik. Bapak Ibu, hilirisasi itu tidak mudah karena ada satu area yang kita sebut lembah kematian, Valley of Death, yang dimana tidak seluruh paten atau tidak seluruh produk inovasi itu secara mudah, secara otomatis bisa masuk pasar. Dan di situ yang saya kira kita semua harus duduk bersama. Jadi ini bukan hanya mudah-mudahan ke depan, bukan hanya linking the industry and university, tapi linking all the actors. Ada pemerintah, ada akademisi, ada industri, mungkin pers juga masuk di situ. Saya kira kita semua sudah mengenal yang disebut pentahelix, supaya hasil-hasil yang diproduksi oleh para periset, oleh para inventor kita, itu bisa betul-betul masuk ke pasar. Adaptasi teknologi masyarakat Indonesia saat ini cepat, namun belum berkorelasi dengan produktivitas. Menurut Ketua Tim Startup Digital Kominfo, Sony Hendra, banyak dijumpai masyarakat yang bermasalah dengan hukum akibat adaptasi teknologi yang tidak sesuai. Untuk itu, melalui kegiatan Gerakan 1000 Startup, pihaknya mendorong agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak produktif pada masyarakat dengan menghadirkan berbagai inovasi dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adaptasi teknologi bagi masyarakat terbilang cepat. Sesuatu yang menarik dapat segera viral dalam masyarakat, namun hal ini dapat menjadi bumerang bagi masyarakat karena adaptasi teknologi yang ada belum berbanding lurus dengan produktivitas. Dalam berbagai kejadian, banyak anggota masyarakat yang kemudian bermasalah dengan hukum karena penggunaan adaptasi teknologi yang berlebihan atau tidak produktif. Hal ini menjadi perhatian bersama agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan bijak dan mampu mendorong produktivitas masyarakat. Masyarakat Indonesia itu ini dikasih apa aja cepat viralnya. Jadi adopsi teknologinya itu cepat. Tapi kadang digunainnya nggak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kita juga sering melihat bagaimana
ketidaktahuan terkait tanggung jawab dan hak yang ia miliki ketika akses ini, khususnya data pribadi. Jadi kita melihat sekarang banyak muncul masalah-masalah karena ketidaktahuan terkait hal-hal tersebut fundamentalnya. Yang kedua, bagaimana di level intermediate, technical level worker untuk digital skill terkait ada engineer, business model, itu yang ada di tengah program Cebu Startup yang hari ini kita jalani bareng. Dan yang Indonesia memiliki keragaman atau diversity yang sangat banyak. Hal ini menjadi potensi untuk lahirnya inovasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Startup Digital Kominfo, Sony Hendra, di Malang hari ini. Menurutnya perbedaan yang ada merupakan potensi untuk melahirkan inovasi dan terobosan baru. Berdasarkan hasil kunjungan di Google, Sony menyebut bahwa lahirnya inovasi yang ada di Google merupakan hasil dari kajian diversity yang ada. Adanya perbedaan dan keragaman bukan menjadi ancaman, namun peluang dari munculnya inovasi dan berbagai terobosan baru. Raksasa teknologi Google menemukan berbagai inovasi dari adanya diversity yang mereka ubah menjadi peluang bisnis global. Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak sehingga menjadi peluang dan potensi untuk melahirkan inovasi dan terobosan baru dalam berbagai bidang. Saat ini berbagai peluang dapat dimunculkan melalui pendekatan digital dan teknologi yang mampu menciptakan perputaran ekonomi baru di Indonesia. Kalau satu orang semuanya sama ya, mainnya sama aja. Jadi nggak ada inovasinya. Sedangkan di Indonesia itu kita nggak ngapa-ngapain udah ada segini. Ada 1.100 lebih, 1.128 etnik, ada 746 bahasa. Ini belum jumlah soto, belum jumlah rawon yang beda-beda. Itu diversity, itu power kita. Selama ini mungkin kita fokus ke perpecahannya, belum melihat persamaan. Persamaannya yang muncul ya inovasi. Makanya kita harus ngikutin lagi generasi muda kita bahwa power dari inovasi itu di diversity. Next. Keberadaan Malang Creative Center yang ada di Kota Malang mulai mendukung berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Hal ini terlihat dari besarnya penerima manfaat yang mencapai 60.000 pada bulan Mei. Jumlah tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, kepada wartawan. Menurut Sutiaji, sektor industri kreatif dan digital di Kota Malang terus tumbuh dan akan semakin meningkat dengan keberadaan MCC sebagai wadah semua pelaku industri kreatif di Kota Malang untuk melakukan inkubasi hingga promosi produk. Keberadaan Malang Creative Center di Kota Malang membuat denyut nadi ekonomi kreatif dan digital di Malang semakin berkembang. Hal ini terlihat dari data pengelola MCC pada bulan Mei. Penerima manfaat MCC mencapai 60.000 peserta. Angka ini belum termasuk dari keberadaan pengunjung MCC yang mencapai ratusan ribu orang. MCC menjadi hub dan pusat inkubasi dari berbagai usaha kreatif dan digital yang mampu mempertemukan pelaku usaha, investor, customer dalam satu tempat sehingga memudahkan bagi pelaku usaha rintisan. Selain itu, MCC juga mampu menjadi magnet bagi berbagai event kreatif yang memiliki gaung hingga nasional. Ini lampauannya lumayan signifikan kenaikannya ya. Dari 87 ya sampai sekarang udah hampir 200 ya. Sudah hampir 200-an. Ini artinya bahwa dan berseiring dengan itu kan sudah kita lihat yang namanya pertumbuhan ekonomi kreatif itu naiknya dari 4,7 menjadi 10, sekian. Ya, itu artinya itu setahun Mas. 2021 kemarin 2022 ini gitu. Itu artinya bahwa luar biasa. Terlebih saat ini kan tempat inkubasi, jangan sendiri tahu kan ya manfaatnya manfaat dari MCC ini kan semuanya ya mungkin saya tidak bisa bicara, tanya aja kepada pengelola itu
Mei ini aja saya kemarin dapat laporan, di bulan Mei ini aja penerima manfaat itu lebih dari 60 ribuan penerima manfaat, bukan pengunjung lain ya. Penerima manfaat berarti orang yang itu terbagi atas 200 hampir 300 event. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menggelar Sumpah Dokter untuk para lulusannya. Sumpah Dokter menurut Dekan FKUB Dr. Wisnu Barlianto merupakan prosesi bagi para lulusan sebelum mendapatkan surat praktek dokter. Dengan melakukan Sumpah Dokter ini, maka para dokter tersebut sudah melangkah maju untuk tahap menjalani profesi dokter. Wisnu berharap kepada peserta Sumpah Dokter dapat mempraktekkan ilmunya dengan baik serta menjunjung nilai yang ada dalam sumpahnya. Fakultas Kedokteran UB hari ini mengadakan kegiatan pengambilan Sumpah Dokter bagi para dokter baru yang akan menjalani profesinya. Melalui pengambilan Sumpah Dokter tersebut, selanjutnya mereka akan mendapatkan surat keterangan praktek sebagai dokter profesional. Profesi pengambilan Sumpah Dokter berlangsung dengan khidmat dengan dihadiri oleh pimpinan Fakultas Kedokteran, perwakilan organisasi profesi kedokteran, dan juga perwakilan Ikatan Alumni. Pihak fakultas berharap dokter yang baru diambil sumpah dapat menjalankan profesinya dengan baik, dengan menjunjung tinggi etika profesi dan kode etik dokter. Merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh lulusan dokter baru. Sehingga nanti kalau mereka sudah Sumpah Dokter, mereka baru bisa mendapatkan surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Kalau mereka belum mengucapkan Sumpah Dokter, maka mereka belum bisa berpraktek sebagai seorang dokter. Apakah tradisi acara Sumpah Dokter di Fakultas Kedokteran UB sama dengan di universitas lainnya? Iya, jadi untuk Sumpah Dokter sama di semua fakultas kedokteran karena ini menjadi suatu keharusan dari organisasi profesi dan juga dari Kementerian Kesehatan. Sumpah Dokter memiliki tujuan sebagai pengingat kepada para dokter agar dapat melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan. Hal ini ditegaskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UB, Dr. Wisnu Barlianto, di sela pengambilan Sumpah Dokter. Sumpah ini juga menjadi nilai yang harus dihayati oleh para dokter dalam menjalankan profesinya secara mulia. Melalui sumpah ini diharapkan para dokter lulusan UB dapat menjadi dokter yang profesional dan total dalam melayani masyarakat. Sumpah Dokter merupakan salah satu rangkaian yang harus dijalani oleh lulusan Fakultas Kedokteran sebelum terjun membuka praktek di masyarakat. Isi dalam Sumpah Dokter tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para dokter dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Salah satunya dengan menerapkan pelayanan yang sama kepada semua warga masyarakat secara inklusif tanpa membeda-bedakan kondisi pasien. Nilai ini diharapkan dapat dijunjung tinggi dan diterapkan oleh para dokter sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Tujuannya adalah untuk mengingatkan seorang dokter itu mempunyai tugas yang mulia, tugas yang mulia untuk kemanusiaan dan banyak hal-hal lain yang harus dilakukan sebagai upaya menjaga etika kedokteran. Apa saja komitmen dan nilai-nilai yang tercantum dalam Sumpah Dokter? Ya, jadi salah satunya adalah bahwa seorang dokter harus bisa melakukan pelayanan tanpa membeda-bedakan apa itu bangsa, ras, kesukuan, atau agama ataupun golongan ya. Jadi dia memberikan pelayanan semata pada semua manusia dengan kompetensi yang sebaik mungkin yang disesuaikan standar ya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.